Batik warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui dunia. Keindahan motif batik yang terlukis dalam setiap lembar kain sudah tidak diragukan lagi. Batik telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Dusun Kembang Songo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul, merupakan daerah penghasil batik klasik warisan budaya nenek moyang yang dikenal dengan batik nitik. Batik nitik merupakan batik khas Yogyakarta yang sudah diproduksi sejak zaman dahulu. Batik tulis nitik termasuk motif batik tertua, serta berkembang dengan baik di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Sebenarnya batik nitik ini itu kan sudah warisan budaya, sudah kurun waktu di daerah istimewa Yogyakarta, cuman sejarahnya dulu banyak dikembangkan atau diproduksi oleh ibu-ibu di daerah Trimulyo, khususnya di daerah Kembang Songo. Nah, kemudian sampai sekarang berkembang sampai ke daerah Blawong, Bembem yang itu masih satu kawasan di daerah Trimulyo. Batik nitik memiliki keunikan dalam proses pencantingannya. Canting yang digunakan dalam pembuatan batik nitik berbeda dengan canting yang digunakan pada umumnya. Batik nitik itu adalah sebenarnya tidak jauh beda dengan batik-batik pada umumnya. Cuman batik nitik ini prosesnya, caranya ada keunikan tersendiri karena batik nitik cantingnya itu dibelah menjadi 4, jadi kumpulan dari nitik yang berbentuk kotak-kotak akan membuahkan hasil sebuah motif. Nah, itu yang disebut dengan batik nitik. Ciri khas batik nitik terletak pada teknik pembuatan dan motifnya. Nama nitik atau membuat titik berasal dari teknik membatiknya. Canting yang digunakan pun khusus, di mana pada ujung canting dibelah untuk mempermudah proses pembuatan batik nitik dengan motif klasik yang khas. Membedakan dari batik nitik dan batik yang pada umumnya itu adalah salah satunya pada canting. Jadi canting yang digunakan untuk batik itu adalah dibuat secara khusus, dibelah 4 ujungnya sehingga dapat menghasilkan sebuah bujur sangkar yang digabung menjadi sebuah motif-motif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk motif-motif dan pola-pola di batik nitik sudah pakem. Jadi memang dari nenek moyang kita diajarkan batik nitik itu adalah secara turun-temurun motif-motifnya seperti itu. Canting tersebut tidak dijual di pasaran. Biasanya, para perajin akan memodifikasi ujung canting yang ada di pasaran. Ujung canting dibelah menjadi 4 sisi motif, sehingga membentuk motif kotak, tidak bulat seperti canting pada umumnya.
Jadi canting khusus itu sebenarnya canting pada pasaran pada umumnya, cuman pada ujungnya dibelah menjadi 4. Dan yang membelah menjadi 4 itu diperlukan juga keahlian tersendiri, karena di kampung kami meskipun banyak pengrajin, hanya beberapa orang yang bisa membuat canting khusus tersebut. Di pasaran nggak ada. Kalau yang di pasaran itu canting-canting pada umumnya yang biasa buat untuk batik kontemporer atau batik-batik motif-motif bunga, motif-motif tumbuhan itu pakai batik canting yang di pasaran. Nah, di kampung kami batik canting yang di pasaran itu dimodifikasi sehingga membuat menjadi sebuah segi 4 bujur sangkar itu, jadi ditepakan di kain itu menjadi sebuah kotak-kotak bujur sangkar. Batik tulis nitik memiliki ciri yang sangat khas pada motif nitik yang menyerupai bujur sangkar yang terdapat pada setiap kain. Demikian juga proses pembuatannya yang sangat unik dan khas, yaitu dilakukan dengan cara dititikkan atau tidak diseret menggunakan canting khusus yang diberi nama canting nitik. Canting nitik merupakan canting dengan ujung cucuk berpenampang lebar yang bertujuan untuk membentuk motif menyerupai bentuk bujur sangkar atau kotak-kotak. Canting nitik dibuat dengan cara membelah ujung cucuk 2 arah secara tegak lurus dan selanjutnya dibengkokkan ke arah luar. Selain cantingnya yang unik, batik nitik juga memiliki beragam motif. Motif nitik terdiri dari ribuan titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris. Warga Kembang Songo sudah menggeluti kerajinan batik sejak bertahun-tahun. Keterampilan membatik para perajin ini diperoleh secara turun-temurun. Dahulu, keahlian membatik berawal dari warga yang menjadi abdi dalam keraton, dan mereka berkesempatan untuk belajar membatik. Untuk warga di kampung kami, terutama di Kembang Songo itu, untuk menggeluti batik nitik sebenarnya udah bertahun-tahun, udah turun-temurun. Saya termasuk yang generasi setahu saya ketiga, jadi mungkin semasa perjuangan dulu, karena rata-rata di kampung kami itu banyak yang menjadi abdi dalam di keraton, jadinya banyak yang belajar untuk membatik. Karena ya itu tadi sebagian besar di lingkungan sini itu bekerjanya dulu waktu zaman penjajahan dulu banyak yang menjadi abdi dalam di keraton, jadi sehingga secara otomatis para abdi dalam itu diajarkan untuk bisa membuat batik, terutama batik-batik nitik gitu. Perajin batik nitik yang ada di Dusun Kembang Songo sudah ada sejak dulu. Guna mewadahi para perajin batik rumahan tersebut, maka pada 2010 dibentuklah Paguyuban Trimulyo Batik Nitik. Trimulyo Batik merupakan paguyuban para perajin batik nitik rumahan di Dusun Kembang Songo, Trimulyo, Jetis, Bantul. Saat ini paguyuban tersebut memiliki 20 orang anggota perajin batik rumahan. Untuk di paguyuban
Trimulyo Batik ini ada tergabung sekitar 20 pengrajin dari sekitar 70 sampai 80 pengrajin di Kampung Kembang Songo. Untuk saat ini belum bisa terwadai secara maksimal karena untuk sumber daya manusia untuk keorganisasian itu belum tercukupi. Mulai saat ini saya menjalin komunikasi untuk Karang Taruna, mungkin bisa membentuk sebuah paguyuban pengrajin batik di Kembang Songo sehingga nanti bisa dimanajemen dari awal proses pembuatan, pewarnaan sampai nanti pemasaran. Saya berharap dari Karang Taruna remaja di kampung saya bisa mengambil inisiatif bagaimana bisa menjaga kelangsungan batik nitik di Kampung Kembang Songo. Rata-rata para pembatik ini sudah menekuni batik sejak kecil. Keterampilan membatik mereka peroleh sejak turun-temurun. Sebagian besar para perajin batik niti di Kembang Songo ini berusia lanjut. Para generasi muda belum banyak yang tertarik menekuni batik. Minimnya sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengembangan batik niti. Generasi muda diharapkan ikut terlibat dalam pengembangan batik nitik yang sudah menjadi ikon batik di Kabupaten Bantul. Harapan saya untuk batik nitik ini, saya sangat berharap untuk generasi muda ini bisa berinovatif untuk bisa membuat kombinasi batik-batik nitik dengan tidak meninggalkan pakem-pakem yang sudah ada, baik dari proses pengayaan motif ataupun nanti harapan saya juga dari proses pemasaran lebih meningkat lagi, tidak seperti lewat pameran ataupun lewat showroom semacam ini, tapi bisa menggunakan sosial media ataupun jaringan-jaringan tertentu sehingga dapat mencapai ke mancanegara. Upaya regenerasi terus dilakukan agar warisan budaya bangsa nan adiluhung ini tetap lestari. Salah satunya dengan melibatkan kelompok Karang Taruna, baik dalam pengembangan motif, pengelolaan manajemen, maupun pemasaran. Upaya regenerasi perlu dilakukan untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Bila paguyuban Trimulyo Batik Niti sebagian besar para perajin batiknya berusia lanjut, berbeda dengan yang ada di kelompok Batik Blawong. Tidak hanya batik yang semakin berkembang, namun sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa, maka perlu ada regenerasi bagi para perajin batik.
seperti halnya perajin batik nitik. Bila tidak ada regenerasi, maka yang bisa mengerjakan batik nitik hanya para orang tua saja. Bahkan sebagian besar dari para perajin batik nitik tersebut adalah para lansia. Bila tidak ada regenerasi, maka dikhawatirkan perajin batik nitik akan semakin berkurang. Apalagi batik nitik merupakan batik yang unik dan tidak semua orang bisa membuat batik nitik. Kelompok batik nitik Blawong merupakan salah satu upaya dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Dengan merangkul para ibu-ibu ini, maka diharapkan keberadaan batik nitik yang menjadi ciri khas dari Desa Trimulyo, Jetis, Bantul ini akan tetap lestari dan semakin berkembang. Jadi mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu masih sedikit sekali kita temukan ibu-ibu pengrajin batik nitik. Saat itu saya temukan sekitar 18-20 orang ibu-ibu yang sebagian sudah sepuh-sepuh itu masih menjalani aktivitasnya batik nitik. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa tidak dikembangkan. Sementara dari sejarah itu jelas di daerah Trimulyo ini adalah potensi mengenai batik nitik, dan batik nitik ini adalah unik. Tidak semua orang bisa mengerjakan batik nitik ini. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengembangkan dan merangkul ibu-ibu di daerah Trimulyo ini untuk memproduksi atau ikut mengembangkan batik nitik ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 150 ibu-ibu yang ikut mengembangkan tentang batik nitik ini dalam wadah atau dalam bentuk kelompok-kelompok. Sekitar ada 6 kelompok di daerah Trimulyo ini. Salah satunya adalah di Blawong yang punya nama Batik Nitik Blawong. Ini salah satu binaan yang mengembangkan batik nitik. Kelompok Batik Nitik Blawong yang telah berdiri sejak akhir 2016 beranggotakan para ibu-ibu rumah tangga yang berkomitmen melestarikan warisan para leluhur. Sejak akhir 2016, tepatnya bulan Desember. Terus kenapa Mbak tertarik untuk menekuni batik? Karena batik nitik itu kan batik khas Kelurahan Trimulyo. Jadi kalau misalnya nggak dilestarikan nanti takutnya punah. Yang mahir membatik batik nitik itu hanya sesepuh kita yang udah tua, yang warga emas. Terus kita komitmen satu kelompok mendirikan kelompok batik nitik nyubon lah istilahnya, biar batik nitik kita itu terus lestari gitu loh Mbak. Meski belajar dari awal, namun kini para anggota kelompok batik ini sudah mahir dalam membatik. Alhamdulillah sejauh ini sudah meningkat. Dari anggota pun sudah semangat sekali membatiknya. Tiap seminggu 2 kali, Selasa dengan Kamis, ibu-ibu selalu semangat untuk belajar membatik, belajar dan terus belajar. Tapi terus kalau pemasarannya itu biasanya kadang by order, terus di pameran-pameran itu. Harapan saya mudah-mudahan, karena dulu saya bermimpi bahwa Trimulyo ini akan menjadi sentral batik nitik
seperti kalau di Giriloyo itu sebagai sentral batik Pakem yang sekarang sudah luar biasa menjadi desa wisata. Harapan saya masyarakat sekitar Trimulyo tetap melestarikan dan menguri-uri budaya dari batik Nite ini. Mudah-mudahan dari 150 ibu bisa berkembang terus dan menjadi banyak. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah mendapatkan kabar bahwa nanti di daerah Trimulyo yang batik Nite ini akan mendapatkan IG batik Nite atau indikasi geografis tentang batik Nite itu sendiri.